Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, Sakahayang ucapkan terima kasih bagi kalian yang ngikutin Sakahayang sampai saat ini. Terlebih karena channel utama sudah hilang. Tapi tenang, Sakahayang kan tetap bisa menghibur kalian di channel ini dan juga channel alur cerita film. Akan tetapi, bagi kalian yang belum tuntas maraton di channel Sakahayang karena keburu kehapus, ada channel backupan terbaru dari Sakahayang bernama Ojon's Review, dan di sana akan diupload video-video Sakahayang channel utama yang sudah ditutup. Jadi channel Sakahayang ada 3, yang pertama Sakahayang Movie, yang kedua alur cerita film, dan yang terakhir Ojon's Review. Link ada di deskripsi dan pin komentar. Oke lah, kali ini kita akan membahas sebuah film Sting 2024. Daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan asteroid yang terlihat memasuki atmosfer bumi. Rupanya asteroid itu merupakan telur alien berwujud laba-laba Black Widow. Tak lama berselang, seorang bocil bernama Charlotte terlihat mengendap-gendap memasuki gudang mainan milik tetangga apartemennya. Sontak Charlotte pun kaget saat laba-laba kecil ini menirukan suara HP miliknya. Dirasa unik, Charlotte langsung memasukkan laba-laba ini ke dalam bekas korek dan membawanya pergi. Setelah Charlotte berhasil kabur, si emak pemilik gudang bernama Gunther langsung heran saat melihat jendela dan mainan antiknya berlubang. Sementara itu, bagaikan tikus got, Charlotte yang terobsesi menjadi seorang mata-mata terlihat menjelajahi apartemennya lewat saluran ventilasi. Setibanya di kamar, Charlotte langsung mengambil toples untuk mengurung laba-laba piaraannya. Hey Ethan. Saat Ethan, si ayah tiri, masuk ke kamar, ia yang kena semprot emak Gunther berusaha mendesak Charlotte untuk mengakui kenakalannya, tapi jelas saja Charlotte tidak mengaku. Setelah Ethan pergi, Charlotte yang akan mengupload foto laba-laba ke medsos langsung memberi nama Sting pada piaraan barunya ini. Setibanya di ruang tengah, si ibu yang harus bekerja meminta Charlotte untuk menjaga adik gemoynya yang bernama Liam. Meskipun kesal, tapi Charlotte tidak punya pilihan lain. Di sore harinya, saat Charlotte menemukan seekor kecoa, ia yang mendengar suara siulan merasa jika Sting sedang kelaparan. Cepat sekali, dalam sekejap saja, kecoa yang ia berikan sudah dilahap. Di tengah keheranan, Charlotte yang penasaran dengan cara Sting menangkap mangsanya, terlihat menangkap kecoa yang berkeliaran di apartemennya. Bagaikan Spider-Man, Charlotte pun terperangah dengan cara Sting menangkap mangsanya. Sementara di basement, Ethan yang nyambi sebagai pengelola apartemen terlihat sibuk memasukkan sampah ke dalam mesin pres. Di sisi lain, Heather yang melihat si emak dan bibinya sedang asyik nonton TV langsung mengajak si ibu untuk tidur. Lantas sesaat sebelum Heather pergi, si emak memintanya untuk memberikan sweater rajut yang ia buat pada Charlotte. Mencium sweater buatan si ibu yang bau kamper mayit, Heather pun merasa ragu untuk memberikannya pada Charlotte. This is my English story. Tomorrow.
Di tengah hangatnya suasana, tanpa Charlotte sadari, Sting yang telah memangsa beberapa ekor kecoa terlihat semakin membesar. Saat malam semakin larut, rupanya Sting si laba-laba alien berhasil keluar dari toples dengan mudah. Ternyata Sting yang masih kelaparan berusaha untuk berburu sesuatu. Di keesokan harinya, para penghuni apartemen digegerkan oleh teriakan Gunther. Sweet Jesus, what the hell happened to it? I don't think a rat's gonna do that. Betapa syoknya Ethan saat melihat burung beo peliharaan si emas sudah mati dengan kondisi yang aneh. Di tengah keheranan, Gunther yang merasa apartemen ini banyak tikus meminta Ethan untuk menelpon Frank si pembasmi hama. Singkat cerita, setibanya di apartemen, Frank pun melongo saat melihat kengerian yang terjadi pada si beo. Di tengah pemeriksaan, Frank pun curiga jika si beo mati bukan diserang oleh tikus, melainkan sesuatu yang kecil seperti kutu. Rats don't melt their food before they eat it. I'ma find out whatever killed your little feather baby. Setelah melemparkan smoke, Frank meyakinkan si emak jika ia akan secepatnya melakukan pemusnahan pada hama yang ada di apartemen ini. Sementara di kamar, Charlotte yang sedang YouTube pun kaget saat mendengar Sting bisa meniru suara hewan yang ia putar. Setelah mengetahui kehebatan Sting, ia langsung menyiapkan beberapa kecoa untuk dijadikan pakan. Seketika Charlotte pun heran saat melihat Sting yang tidak menyukai bau kamper. Wow, you're a lot bigger. Sontak Charlotte pun kaget dengan pertumbuhan Sting yang begitu cepat. Kemudian, saat Charlotte menonton acara dokumenter, ia pun terlihat was-was saat mengetahui cara berburu laba-laba, di mana laba-laba yang telah menggigit mangsanya akan melumuri mangsanya dengan cairan pencerna dan memakannya secara hidup-hidup. Sementara itu, Frank yang sedang melakukan penyemprotan di apartemen Ko Eric, si ilmuwan pengamat hewan. Akan tetapi Eric Sinolep yang merasa terganggu meminta Frank untuk segera pergi. Di tengah pengecekan, Charlotte yang datang meminta Frank untuk tidak melakukan penyemprotan di dalam kamarnya. Terlebih laba-laba yang ia pelihara tidak menyukai apa yang Frank lakukan. Mendengar hal itu, Frank pun berusaha memberi peringatan pada Charlotte jika laba-laba tidak layak dijadikan sebagai hewan peliharaan. Namun Charlotte merasa jika Sting berbeda dengan laba-laba lainnya. Lantas saat Charlotte mengeluarkan toplesnya, Frank pun penasaran dengan laba-laba yang Charlotte pelihara. Di malam harinya, Charlotte yang memberi pakan pun kaget saat menyadari Sting semakin agresif. Hingga saat malam semakin larut, Sting yang keluar dari kandang kembali melakukan perburuan. Pusing dengan gonggongan asuhnya yang tak tahu waktu, Maria yang terbangun langsung mengeluarkan si asuh dari kamarnya. Tanpa Maria sadari, sosok laba-laba alien sudah menargetkan manusia sebagai mangsanya. My God! Tak hanya Puyeng kejedot, seketika pipi Maria bengkak tergigit laba-laba sebesar mangkok. Di tengah rasa nyut-nyutan, Maria berusaha mengecek luka di pipinya. Saat racun mulai menyebar, Maria yang tak bisa bergerak terlihat pasrah saat laba-laba mulai merayap mendekatinya. Malang sekali Neng Maria pun harus tewas menjadi korban pertama si laba-laba alien.
Di keesokan harinya, saat pertumbuhan Sting semakin di luar Nurul, Charlotte terlihat mendatangi apartemen Eric untuk menanyakan hal tersebut. Di dalam apartemen, Charlotte mengungkapkan jika laba-laba yang ia rawat tumbuh 2 kali lebih besar dalam waktu beberapa jam saja. Kemudian setelah mematikan lampu, Charlotte pun menunjukkan cara Sting menangkap mangsanya. Mendengar siulan Sting, Eric yang mengetahui laba-laba tidak memiliki pita suara merasa yakin jika apa yang Charlotte pelihara bukanlah laba-laba biasa. Setelah melihat cara Sting menangkap mangsanya, Eric yang merasa Sting merupakan jenis laba-laba langka meminta izin pada Charlotte untuk melakukan penelitian, di mana setelah penelitian selesai, Eric berjanji akan memberikan sebuah akuarium besar yang bisa Charlotte gunakan sebagai kandang. Dirasa lumayan, Charlotte meminta Eric untuk merahasiakan semua ini dari keluarganya. Sementara di sisi lain, Ethan dan Heather yang sedang mengobrol tiba-tiba heran saat mendengar suara gedebruk aneh dari ventilasi. Rupanya suara gedebruk aneh berasal dari si asu milik Maria. Sesaat kemudian, Ethan terlihat mendatangi apartemen Maria untuk mengembalikan si asu. Namun setelah beberapa kali mengetuk pintu, Ethan yang tak kunjung mendapat jawaban langsung menggunakan kunci serep untuk masuk. Sontak Ethan pun syok parah saat melihat Maria tewas dengan kondisi seperti si Beo. Setelah petugas mengevakuasi jasad Maria, tiba-tiba Ethan mendapat telepon dari Eric yang memintanya datang ke apartemennya. Singkat cerita, sambil menunjukkan toples laba-laba milik Charlotte, Eric langsung mengungkapkan hasil penelitiannya pada Ethan, di mana laba-laba yang Charlotte rawat di apartemennya merupakan laba-laba berbisa jenis Black Widow yang bisa membahayakan penghuni apartemen. Sontak Ethan pun kaget saat melihat laba-laba jumbo yang telah Charlotte pelihara. Hingga sekembalinya ke apartemen, Ethan pun langsung memarahi Charlotte. Terlebih laba-laba yang Charlotte pelihara bisa membahayakan keselamatan Liam dan para penghuni apartemen. Tapi meski ucapan Ethan terasa benar, Charlotte yang kesal malah tantrum dan langsung pergi meninggalkan apartemen. Di saat itu pula, bukannya mengerti, Heather malah membela Charlotte dan justru membacoti Ethan. Charlotte, sweetheart! Sementara itu, setelah memindahkan Sting ke dalam akuarium, Eric yang penasaran terlihat memberi makan Sting dengan hewan-hewan koleksinya. Di malam harinya setelah kenyang menyantap beberapa mangsa yang Eric berikan, dengan perkembangan yang di luar Nurul, Sting berhasil menjebol akuarium besar milik Eric. Saat malam semakin larut, terlihat Mak Gunter sedang mencari kucingnya yang tak kunjung pulang. What's that? Dirasa kucingnya nyasar di saluran ventilasi, tanpa pikir panjang Mak Gunter langsung mengeceknya. My God. Tanpa diduga, dengan meniru suara kucing, Sting berhasil memancing Gunter dan menggondolnya pergi. Hingga tak lama berselang, Gunter yang terjebak di dalam jaring pun panik saat si laba-laba alien mulai mendekatinya. Can you take Bonnie and your brother into the other room for a minute? I'm sorry, I shouldn't have done that. Ethan, I think you need... It can't be happening in front of the kids. Sungguh mengerikan ketika Charlotte tidak ingin mendengar pertengkaran orang tuanya. Tanpa ia sadari, Sting yang sudah segede domba nemplok di atas plafon. Sementara itu, Heather dan Ethan kembali adu bacot, di mana Heather kembali memperkarakan perlakuan Ethan terhadap Charlotte. Lalu tiba-tiba di saat itu pula Charlotte pun heran saat melihat si asu terus saja menggonggong.
Melihat tutup ventilasi yang terbuka, Charlotte yang merasakan firasat buruk terlihat berusaha menelpon bantuan. Tapi di saat itu pula Charlotte pun kesal saat si sutradara malah menyelipkan drama susah sinyal. Hingga sesaat kemudian kepanikan Charlotte semakin menjadi saat mendengar suara Sting dari dalam ventilasi. Menyadari Sting berhasil menggondol Liam, Charlotte langsung berteriak dan meminta Sting untuk mengembalikan adiknya. Singkat cerita, Charlotte yang berusaha menyelamatkan keluarganya langsung melakukan persiapan dengan kamper yang menjadi kelemahan Sting. Setelah persiapan selesai, sambil membawa pistol berisi campuran air kamper, Charlotte pun bergegas memulai pencarian. My God! Sontak Charlotte pun syok parah saat melihat Eric terperangkap di dalam jaring lengket mirip adonan cimol. Sementara itu, rupanya Ethan dan Gunther masih hidup setelah terkena gigitan pelumpuh dari si laba-laba. Kembali pada Charlotte, si Emma pun kaget saat melihat kedatangan Charlotte. Di tengah kepanikan, si Emma mengungkapkan jika ia sempat melihat laba-laba sebesar domba. Tapi bukannya menyerang, laba-laba itu langsung pergi saat didekati. Mendengar hal itu, Charlotte yang mencium bau kamper meminta si Emma untuk selalu memakai shawl yang ia gunakan. Di tengah teror Sting yang semakin menjadi, Charlotte langsung melakukan persiapan untuk menambah amunisi. Setelah persiapan selesai, Charlotte yang akan pergi meminta si Emma menelpon bantuan. Lantas, Charlotte langsung menyiramkan air kamper ke seluruh tubuhnya. Melihat Ethan terperangkap di dalam jaring, Charlotte berusaha menyelamatkannya. We can get these wraps off, okay? Setelah berhasil terbebas, Ethan yang mendengar suara tangis Liam berusaha memanjat ke lubang pembuangan. Tapi tiba-tiba Don't move. setelah berhasil menyerang Sting, Ethan berusaha menenangkan Charlotte yang menyesali kebodohannya setelah memelihara Sting. Together. Di tengah situasi drama bagaikan tiba-tiba saja Frank terjatuh dari pembuangan sampah. Di tengah rasa encok, Frank yang bonyok bak maling cangcut rupanya turut menjadi korban laba-laba alien. Ia pun kesal pada Ethan karena dirinya yang hanya kerja serabutan malah terseret dalam situasi ini. Di tengah kepanikan, Frank langsung mengeluarkan senjata penembak paku untuk mempertahankan diri. Suwe sekali tembakan Frank yang sabun malah mengenai air pemadam kebakaran. Hingga Charlotte pun panik saat bau kamper di tubuhnya mulai memudar. Malang sekali Frank, si pegawai serabutan pun harus tewas di mangsa laba-laba alien. Di tengah kepanikan, Ethan langsung mengajak Charlotte bersembunyi di dalam mesin pemadat sampah. Mom! Setelah berhasil membebaskan Liam dan Heather, Ethan pun bersiap menghabisi Sting menggunakan mesin pemadat sampah. Eta si goblok! Ethan malah lupa menyalakan listriknya.
Akhirnya, meski Ethan harus kesetrum listrik 5 paket, namun Sting si laba-laba alien pun modar digeprek. Setelah berhasil keluar dari dalam mesin, Heather langsung memberikan pertolongan pertama pada Ethan. Akhirnya Ethan yang hanya numpang duduk di alam barzah bisa diselamatkan. Namun di tengah kebahagiaan, tanpa mereka sadari, telur-telur si laba-laba mulai menetas di apartemen ini. Apakah teror laba-laba alien ini akan berlanjut? Bodoh amat, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Ketidaktahuan Charlotte memelihara laba-laba alien berbuntut celaka bagi semua penghuni apartemen. Hingga di tengah teror dan kengerian yang terjadi, tindakan bodoh yang si nolep Eric lakukan semakin memperburuk keadaan hingga Sting berkembang dengan cepat. Namun akhirnya berkat usaha pantang menyerah, Ethan dan Charlotte berhasil menghabisi laba-laba tersebut. Tapi di akhir cerita mereka tidak menyadari jika laba-laba ini sudah berkembang biak. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Sting 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.